Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah untuk Majelis Ahad Bahagia seri kelima ini. Kita ada kedatangan tamu dari Blok B. Salah satunya adalah Pak Puji. Beliau mantan Ketua BPKDI. Mungkin bisa kita minta pesannya sedikit tentang kegiatan Majelis Ahad Bahagia ini. Semoga dengan kehadiran beliau ini akan menarik warga Pulau Gebang Permai untuk bisa ikut di Masjid Nurul Jannah, karena pengajian ini adalah terbuka untuk umum, tidak ada pembatasan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mandalah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hablum minallah dan hablum minanas di Masjid Nurul Jannah atas kehendak Allah memperjalankan kita untuk bertemu, untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah dan bisa bercengkerama bersama-sama dengan jamaah Nurul Jannah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan kelancaran, kesehatan dan semuanya, sehingga jamaah Masjid Nurul Jannah makin makmur, makin mendapat bimbingan, lindungan, petunjuk, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Insya Allah makin makmur masjidnya, makin sejahtera jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suatu hari yang baik sekali, karena saya tadinya hanya mendapatkan informasi dari WA, ternyata penceramanya juga bagus. Akhirnya ya saya putuskan ke sini, dan ternyata juga yang diberikan materinya juga bagus. Dan saya pernah mendengar juga penceramah ini, sering mendengar entah itu di masjid mana, cuman baru kali ini saya ngikut yang ada di sini. Jadi terima kasih kepada Nurul Jannah yang bisa memberikan penceramah yang cukup baik. Semoga ini bisa berlanjut lama. Dan penceramahnya yang ya cukup baik lah. Insya Allah memang rencananya setiap kegiatan Majelis Ahad Bahagia ini kita ganti-ganti penceramahnya, Pak. Jadi biar nggak jenuh, materinya beda-beda ya. Nanti kalau ada referensi Ustadz yang bisa dikasih ke kita, mungkin bisa kita akomodir gitu, kita tampung. Saya terkesan dengan kegiatan dari Masjid Nurul Jannah yang saya kira inilah yang terbaik untuk bagi umat Islam ya, terutama warga Pulau Gebang Permai. Saya kira acara ini akan terus berkelanjutan sehingga ukhuwah daripada Islam ini akan bertambah kuat dan bertambah solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di Majelis Ahad Bahagia di pekan keberapa ini Pak Arif ya? Kelima. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sejahtera, aman, sentosa, dan diakhiri dengan kita makan pagi, breakfast. Menunya hari ini adalah, sini Pak Arif kita lihat. Hari ini adalah made in Bu Amel. Soto apa ini ya? Soto Kudus. Soto Kudus Mami Amel ya. Terus isinya apa aja ya? Isinya apa aja itu ya? Isinya itu ada perkedel, suiran ayam. Monggo. Sok yang mau ambil lagi Bu Popi sehat, Bu. Terus apa lagi? Ada perkedel, Pak Arif. Iya. Ada ayam, ada toge, ada Insya Allah. nasi, ada kerupuk udang ya. Udang. Terus ada sambelnya maknyos itu. Sambelnya sambal kecap, bawang putih. Ya insya Allah ya Pak Arif ya, ini bisa jadi apa? Ini makanan ini supaya menjadi imun kita untuk semakin kuat, dan kalau kita sudah kuat semakin rajin juga ibadahnya. Insya Allah. Kita tanya senior dulu ya. Nih ini para senior, ini senior aku Ibu Setiawan.
Ini kita baju salimnya. Ini Bu Besti aku. Ini alhamdulillah kita dihadiri sama istrinya Pak Ustadz Abdidat. Umi siapa Umi? Ya. Umi siapa? Umi Najwa. Umi Najwa. Mungkin bisa sedikit kasih sambutan mengenai kajian Ahad di Nurul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahad subuh dengan Majelis Ahad Bahagia, semoga kegiatan ini semakin berkembang dan bisa tersiar ke seluruh komplek ini. Amin. Khususnya tapi Khususnya Pulau Gebang ya. Khususnya perumahan Pulau Gebang Permai. Ya, semoga bisa terjadi masjid-masjid yang bergabung ngajian bulanan keliling ya. Semoga kita Ya, istiqomah amin, ya. amin. Jamaahnya makin banyak. Amin. Yang menyediakan makan paginya juga semakin berkah. Ya. Jadi semua berkah ya. Ya, amin, amin. Terima kasih, saya juga sama-sama terima kasih. Ini ada ibu kita yang senior banget di Pulau Gebang Permai, Ibu Dewi. Aku udah berapa kali Enggak apa-apa. Ini ibu ini bakal support kita untuk apa sih ya? Ngebantu kita untuk briefers gitu loh. Ini ilmunya banyak banget Ibu Dewi. Makasih Bu Dewi. Mungkin ada sedikit Ibu, apalah sedikit gitu. Nanti kalau ada yang mau perlu panci atau alat-alat, bilang sama saya. Karena di atas tuh ada termos yang bisa dipakai. Oh iya siap Bu. Ya, alat-alat banyak kok yang saya. Jadi kita sering koordinasi gitu Bu. Gitu. Kalau sering dipakai nggak usah dicuci lagi. Iya kan? Makasih banyak Kalau Bu udah Dewi. berdebu kan susah. Selamat menikmati. Ini ada Ustazah juga, ada Barisa. Ini Ustazah kita nih. Pagi-pagi. Jadi hari ini kita kumpul semua orang Pulau Gebang. Alhamdulillah Amin. Ya Allah. Doa Ustazah sedikit. Ada tamu musolihat Alhamdulillah. Jadi hari ini kita banyak dihadiri orang-orang seni yang sepuh-sepuh yang udah berpengalaman di sini ya, yang berkumpul semua. Alhamdulillah. Wanita ya, alhamdulillah semakin banyak. Insya Allah bisa 100 lagi ya. Amin, amin. Barakallah. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan untuk Ahad ke-6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya semakin ramai, semakin berkah buat kita semua. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa di sini yang datang di majelis Ahad Bahagia tadi? Alhamdulillah, ramai ya. Zakakumullah untuk semua jamaah yang sudah hadir dalam majelis Ahad Bahagia. Sama-sama kita menyimak nasihat dari Ustadz Abu Didat. Disambung ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati soto kudus sarapan pagi. Satu pelajaran penting bahwa hakikatnya hidup kita adalah perjalanan menuju Allah. Meski tak selalu mulus, selama nafas masih berhembus, kesempatan pulang itu selalu terbuka. Sebab Allah itu At-Tawwab, yang ketika kita datang padanya dengan berjalan, Dia mendatangi kita dengan berlari. Yang apabila kita dekati Ia sejengkal, Dia mendekati kita sehasta. Semoga ini bisa jadi bagian ikhtiar kita agar bisa sama-sama istiqomah meniti jalan pulang kembali padanya. Salam berkah selalu. Majelis Ahad Bahagia, Masjid Nurul Jannah. Makmur masjidnya, sejahtera jamaahnya. A few moments ago. Hari ini kita akan tersedia menu untuk sarapan soto kudus yang dipersembahkan oleh Ibu siapa namanya? Ibu Amel dengan Ibu siapa Bu? Ibu Iis. Ya, ini Ibu ini yang masak untuk kita pagi ini. Jadi soto kudus menunya hari ini. Pokoknya mantap. Biar semua berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini insya Allah Masjid Nurul Jannah kelimpahan berkah, berkah khidmatnya, berkah jamaahnya, berkah masjidnya,
berkah orang-orang sekitar masjid semua. Insya Allah Allah melimpahkan keberkahan ini kepada kita semua di waktu yang mustajabah ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Ud'uni astajib lahum, do'ana rabbana innaka tuqlibul mi'ad. Ya Allah, pada pagi ini hamba memohon ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami ya Allah. Berkailah semua apa yang ada kegiatan di masjid ini ya Allah. Berkailah jamaah kami ya Allah. Berkailah keluarga-keluarga kami ya Allah. Anta qulta fahkuka haqqu tud'uni astajib lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Parkir dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari remaja masjid ada sedikit liputan dari Nurul Jana TV, ada sedikit liputan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kita pada hari ini. Kita akan membahas berkaitan dengan pembahasan benarkah Nabi Ibrahim membawa 3 agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena di Indonesia ini ada kalangan profesor, doktor, kiai, haji menganggap bahwa Nabi Ibrahim membawa 3 agama. Membawa agama Yahudi, membawa agama Nasrani dan Islam, itu semua dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bahkan ada juga di negeri yang kita cintai ini, justru ada yang ingin mengembalikan kepada agama Ibrahim atau agama Abraham, tapi malah menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam. Sebagaimana Bapak Ibu yang kita ketahui, Ahmad Mosodek yang dulunya bergabung di Al-Zaitun, dia keluar dari Al-Zaitun mendirikan namanya Komunitas Milah Abraham, ingin kembali kepada agama Abraham,
tapi justru menggabungkan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena Ahmad Mossadegh mengaku sebagai seorang Rasul Al-Masih Al-Maud. Bahkan Ahmad Mossadegh juga mengatakan di Indonesia ini ada juga keturunan Abraham, yaitu Bani Jawi. Jadi Nabi Ibrahim itu selain ada keturunannya Bani Israel, Bani Ismail, dan juga Bani Jawi. Sementara yang namanya Panji Gumilang juga menjelaskan baru-baru ini bahwa Nabi Ibrahim punya keturunan di Indonesia, di Sumatera Utara, dari istri yang ketiga, dari Ketura, yaitu yang ada di Sumatera Utara, Medan. Jadi Medan itu keturunan Ibrahim menurut Panji Gumilang. Dia mengutip dalil-dalilnya, nanti kita akan coba ungkapkan dari mana ini Panji Gumilang mengatakan Medan ini adalah keturunan Ibrahim. Nah, pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum mengupas tentang apa yang diwasiatkan Nabi Ibrahim ini. Pertama, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini sosok Nabi yang diimani oleh 3 agama. Orang Yahudi mengimani Ibrahim dengan sebutan Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa. Teman-teman kita Nasrani juga mengimani Ibrahim dengan sebutan Abraham sebagai bapak orang yang beriman. Kita umat Islam mengimani Ibrahim sebagai bapak para nabi. Kenapa disebut Ibrahim sebagai bapak para nabi? Ternyata Nabi Ibrahim itu, kalau Bapak ketahui di Quran, Nabi dan Rasul yang dijelaskan itu ada 25 Nabi dan Rasul. 18 orang itu keturunan Ibrahim. Maka wajar kalau Ibrahim disebut bapak para nabi. Nah, yang terakhir keturunan Ibrahim yang jadi nabi akhir zaman yaitu Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam Islam Ibrahim dikenal sebagai bapa tauhid. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat dan perintah, kemudian Ibrahim menunaikannya, lalu Allah berjanji, aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Jadi Nabi Ibrahim dijanjikan oleh Allah akan dijadikan pemimpin setelah Ibrahim diuji. Jadi untuk jadi pemimpin itu harus diuji dulu, ya, jangan tiba-tiba aja langsung. Nah, Nabi Ibrahim diuji dulu. Setelah diuji kemampuannya sudah mencukupi, lalu Allah janjikan, aku akan menjadikan kamu pemimpin. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, mohon juga keturunanku jadikan juga pemimpin. Allah jawab, janjiku ini hanya kepada keturunan kamu yang tidak zalim. Jadi yang zalim tidak boleh jadi pemimpin. Kebalikan zalim adalah adil. Adil itu maknanya atau definisinya menempatkan satu pada tempatnya. Jadi kalau saya pakai peci ini beli 50.000, saya pakai sepatu beli 100.000, maka kalau saya merasa sepatu lebih mahal harganya, saya taruh di kepala saya, ini peci saya taruh di kaki, itu namanya zalim. Jadi menempatkan pada tempatnya. Nah, kemudian dan terbukti bahwa Nabi Ibrahim itu punya keturunan yang
Di antaranya ada 3 jalur ya. Tadi kalau kata Ahmad Musrek jalurnya Bani Israel, Bani Ismail, Bani Jawi gitu. Nah ternyata Nabi Ibrahim itu keturunannya ada yang jadi nabi, ada yang jadi raja-raja. Nah Nabi Ibrahim punya istri, pertama istrinya bernama Sarai, yang dalam Islam namanya Siti Sarah. Siti Sarah sudah lanjut usia, belum punya keturunan. Sementara Abraham atau Ibrahim ingin punya keturunan untuk melanjutkan risalah tauhid. Bagaimana ini istri sudah tua, masih belum punya keturunan, saya ingin punya keturunan. Sang istri yang namanya Sarah ini menawarkan kepada suaminya, kepada Ibrahim, untuk menikahi seorang wanita bernama Hagar. Yang dalam Islam Hagar itu adalah Siti Hajar. Kita sekarang tinggal menunggu bapak-bapak dari istri kita, ada nggak tawaran ini? Bapak sudah ditawari belum? Saya juga belum Pak. Nah jadi ditawarkan kepada suaminya untuk menikahi Siti Hajar. Setelah nikah dengan Siti Hajar, maka Allah kabulkan permohonan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Maka Siti Hajar mengandung, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Nah kalau dalam kitab Yahudi diterangkan lahirnya Ismail itu ada di kitab Taurat, kitab Kejadian pasal 16 ayat ke-16, di mana dijelaskan bahwa Nabi Ismail lahir ketika itu usia Abraham 86 tahun. Lalu 14 tahun kemudian istri pertama juga akhirnya mengandung. Jadi Sarah mengandung, lahirlah namanya Ishak. Nah Ishak lahir, dalilnya ada di kitab Taurat, kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak lahir, usia Abraham 100 tahun. Jadi Ismail dengan Ishak terpaut berapa tahun? 14 tahun. Sampai di sini Yahudi, Kristen dan Islam tidak ada perbedaan. Jadi kalau bapak punya istri masih belum punya keturunan, coba dipancing dulu ya. Seperti Nabi Ibrahim kan dipancing dulu untuk nikah lagi. Nah, akhirnya kan punya anak ya dari istri kedua. Istri pertama pun akhirnya juga punya anak. Itu pancingannya Pak ya. Tahu ibu-ibu masih setuju nggak nih Bu? Ya. Nah, jadi mulailah dari situ Nabi Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Nah Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Kemudian Nabi Yakub punya istri, kakak beradik kandung, Lea dan Rahel. Karena memang Allah izinkan untuk Nabi Yakub nikah sekaligus kakak beradik kandung. Kemudian punya hamba saya namanya Jilpa dan Bilha. Lalu hamba saya yang 2 ini juga dijadikan istri oleh Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub punya istri ada 4. Nah jadi Nabi Yakub punya istri 4. Lahirlah dari 4 istri 12 anak. Nah diantaranya ada nama Yahuda ya. Ada nama Benyamin, ada nama Yusuf yang jadi nabi. Jadi Nabi Yakub punya anak 12. Yang 12 ini dikenal dengan nama Bani Israel, dari 12 suku itu. Kemudian dari Nabi Ismail juga punya keturunan Nabi Ismail ini. Anaknya 12 juga Nabi Ismail, semua anak-anaknya jadi raja. Nah sementara orang-orang Yahudi itu menghinakan Nabi Ismail sebagai keledai liar. Jadi kebencian orang Yahudi kepada Ismail itu menuduhnya keledai liar.
Dan teman-teman kita kaum Nasoro menolak kalau Ismail anak sah dari Ibrahim, karena ibunya namanya Siti Hajar ini adalah hamba sahaya, tidak sah itu dia. Tapi ternyata yang dianggap tidak sah itu, yang dihinakan itu, Ismail punya anak semuanya jadi raja. Itulah makin bencinya orang-orang Yahudi kepada keturunan Ismail itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang 12 anak Nabi Ismail inilah yang dikenal semuanya jadi raja ini. Kemudian dikenallah dengan Bani Ismail yang sekarang dikenal dengan bangsa Arab. Lalu dalam kitab Yahudi ini, Ibrahim punya gundik namanya Ketura. Jadi kalau selama ini sering kita dihinakan ya oleh kalangan-kalangan di luar Islam untuk menghina Islam, tuh katanya Islam tuh membolehkan poligami, Nabi Muhammad istrinya banyak. Kalau saya menjawabnya mudah. Mana kitabmu, kitab sucimu? Abraham punya istri 3, Yakub punya istri 4, Salomon punya istri 700 wanita bangsawan, 300 gundiknya. Berapa jumlahnya Salomon punya istri? 1000 orang. Saya bilang kalau 1000 orang ada yang tidak dapat giliran setiap tahun. Setahun ada berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Kalau istrinya 1000 orang baru dapat giliran berapa tahun? 3 tahun sekali. Jadi di kitab mereka Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad juga berpoligami. Jadi poligami itu Allah bolehkan, memang tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan saya berdosa, sampai hari ini saya belum berpoligami. Nah kalau ibu-ibu, Pak Ustadz saya percaya Quran itu kalamullah, cuma 1 ayat yang saya tidak suka. Jadi kalau ibu tolak 1 ayat, murtad ibu, ya. Nah kembali kepada persoalan tadi, benarkah Nabi Ibrahim membawa 3 agama? Agama apa yang dimaksud? Yahudi, Nasrani, dan Islam dibawa oleh Nabi Ibrahim. Pertama dalilnya, bantahannya, Bapak Ibu silahkan lihat surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat, berpesan kepada anak-anaknya. Siapa anaknya? Ismail, Ishak. Begitu juga cucunya namanya Yakub. Nah Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Jadi nama Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Makanya jangan sampai salah Bapak Ibu, dasar kurang ajar Israel. Itu bisa salah. Berarti yang kurang ajar siapa? Padahal Quran menjelaskan yang kurang ajar itu baninya, bukan Israelnya. Karena Israel nama Nabi Yakub. Silakan lihat dalilnya surat 5 ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dalika bima aswakanu ya'tadun. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari keturunan Israel lewat lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam, yang demikian itu karena mereka melampaui batas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kitab Yahudi dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 2, Nabi Daud berzina. Dengan siapa? Dengan Batseba. Batseba itu istrinya Uria. Sampai hamilah Batseba ini. Ini fitnah orang Yahudi kepada Nabi Daud. Kalau Bapak tanya orang Nasoro, oh benar. Quran koreksi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Maka Nabi Daud melaknat kepada orang-orang keturunan dari Bani Israel yang ingkar, yang kafir tadi. Jadi yang kurang asam itu baninya. Nah kembali kepada ayat tadi, bahwa Nabi Ibrahim berwasiat kepada Ismail, kepada Ishak, begitu juga cucunya. Apa yang diwasiatkan? Peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali memeluk agama Islam. Nah ini dasar dalilnya.
Ayat ini menjadi dasar dalil bahwa seluruh para nabi agamanya satu, yaitu ad-dinul Islam. Nabi Ibrahim Islam, Ismail Islam, Ishak Islam, Yakub Islam, Musa Islam, Isa Islam. Baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Maka dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, dari situ sudah jelas ya bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah membawa agama Yahudi. Nabi Ibrahim tidak pernah membawa agama Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim hanya berwasiat kepada anak dan keturunannya, begitu juga Yakub, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Nah, ini bantahan pertama. Jadi tidak benar kalau ada orang Islam mengatakan Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Yang benar hanya membawa Islam. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 132. Yang kedua dalilnya, tadi pertanyaannya, benarkah Nabi Ibrahim membawa 3 agama, Yahudi, Nasrani dan Islam? Bantahan yang kedua, silakan Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Asbabnya turun ayat ini Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran tentang agama Ibrahim. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Tapi kata orang Nasrani dari Najran, tidak beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini. Maka aneh Pak, kalau ada profesor doktor di Indonesia ini, Ki Haji, ada juga yang punya pondok pesantren, bahwa Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Tidak. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah membawa agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kita lihat dulu bagaimana Ibrahim beragama Yahudi. Sementara istilah Yahudi baru muncul pada anaknya Nabi Yakub. Berarti apanya Nabi Ibrahim kalau anaknya Nabi Yakub? Cicitnya ya. Kan Yakub cucunya. Nabi Yakub punya anak, ada yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda inilah cikal bakal nama Yahudi. Jadi nama Yahudi itu adalah nama anak Nabi Yakub, nama suku, lalu jadikan nama bangsa, lalu dijadikan nama agama. Bagaimana Ibrahim beragama Yahudi, kok baru istilah Yahudi muncul di cicitnya Nabi Ibrahim? Logikanya saya nggak masuk. Apalagi agama Nasrani yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa membawa agama Kristen dalam pandangan Islam? Tidak. Nabi Isa tidak mengenal istilah Kristen. Kenapa disebut kaum Nasoro? Karena Nabi Isa dilahirkan di kota Nazaret, Nasirah. Maka pengikutnya disebutlah kaum Nasoro. Tapi ad-dinnya adalah Islam. Jadi seluruh para nabi itu agamanya satu, yaitu Islam. Ciri akidah Islam itu mengajarkan akidah tauhid. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Anbiya, surat keberapa? Surat Al-Anbiya surat 21 kalau tidak salah, ayat ke-25. Allah menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwa aku tidak pernah mengutus seorang Rasul sebelum kau wahai Muhammad, melainkan aku perintahkan kepada para Rasul itu untuk menyembah aku. Makanya semua para Nabi menyerukan
Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad karena diutus untuk kaum tertentu, seruannya apa? Ya qaumi, ya kaumku. Apa? Ubudullah, sembahlah Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Kalau Nabi Isa bagaimana? Kata Nabi Isa, ya Bani Israel. Karena Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, wa rabbakum, dan Tuhan kamu. Jadi Nabi Isa mengatakan Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka di dalam surat Al-Juhruf surat 43 ayat ke-64, innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya Allah ini Tuhan saya dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sementara Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman sebagai penutup para Nabi, maka seruannya bukan khusus untuk orang Arab. Di Quran nggak ada wahai orang-orang Arab. Di Quran yang ada kalimatnya apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi orang mana saja kalau namanya manusia diseru oleh seruan Quran, karena Quran ini kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu bedanya kalau Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Kemudian Bapak Ibu, lihat lagi dalilnya di dalam surat Al-Hajj, surat 22. Di situ diterangkan bahwa umat-umat para nabi itu dari sejak dulu disebut muslim. Jadi orangnya disebut muslim, agamanya adalah Islam, ya. Jadi clear tuh, ya, tidak benar kalau Nabi Ibrahim itu membawa 3 agama. Membawa Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang benar hanya mewasiatkan agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa saja yang dimaksud milah Ibrahim, Bapak Ibu? Ibadah haji, ibadah kurban, hitan, itu milah Nabi Ibrahim. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang kurban. Jadi berbicara kurban ini tidak lepas dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi Nabi Ibrahim kan dari 2 istri, Sarah dan Hajar itu, ya. Ketika Siti Hajar melahirkan Ismail, tadi dalilnya di mana Pak lahir Ismail? Di Kejadian 16 ayat 16. Ini saya sudah tulis di buku saya. Siapakah anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan? Kalau menurut Yahudi yang dikorbankan adalah Ishak. Menurut kita kaum muslimin yang dikorbankan adalah Ismail. Bagaimana kaum Nasoro? Kaum Nasoro ya, juga mengikuti Yahudi. Nah, kita lihat tadi, sebagaimana tadi saya jelaskan, bahwa Nabi Ibrahim ketika lahirnya Ismail, dalilnya ada di kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Saya bacakan ya. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Setelah 14 tahun kemudian Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Dalilnya ada di kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abram berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berapa tahun Pak selisihnya Ismail dengan Ishak? 14 tahun. Mana yang duluan lahir? Ismail. Nah, sampai di sini Yahudi, Nasrani, dan Islam tidak ada perbedaan. Ada di kitab Taurat itu perintah untuk korban. Di dalam kitab Kejadian
pasal 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini, korbankanlah anakmu yang engkau kasih yang tunggal, yakni Ishak. Ini terjadi distorsi karena Ishak ini tidak pernah jadi anak tunggal. Yang pernah jadi anak tunggal pasti anak yang mana ya? Ismail 14 tahun tuh jadi anak tunggal, Pak, belum punya Ishak. Nah, di sini jadi kata tunggal tuh menjadi kunci. Kata Ishak ini yang namanya takhrif. Kenapa orang Yahudi menambahkan kata Ishak? Karena mereka tahu dari Nabi Ismail akan lahir Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan tentang Rasulullah itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat 157 berkaitan dengan Nabi yang ummi, maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada kaumnya yang diabadikan dalam surat As-Saff ayat ke-6, yaitu surat 61, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashiran bi rasul ya'ti min ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hei Bani Israel, ini Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku itu adalah Taurat, dan memberi kabar gembira setelah aku akan datang Rasul ismuhu Ahmad. Siapa yang disebut Ahmad di sini? Nabi Muhammad. Tapi ini ditafsirkan oleh para penyesat-penyesat akidah, oleh nabi-nabi palsu. Yang dimaksud Ahmad itu kalau di kalangan Ahmadiyah adalah Mirza Gulam Ahmad. Datang Ahmad Musodek. Siapa? Ahmad Musodek jadi Rasul. Di Tegal ngaku Rasul namanya Ahmad Saifuddin ya. Jadi mohon maaf di sini kalau ada nama Ahmad, Pak, tidak ada lowongan lagi jadi nabi ya. Sudah ditutup. Kenapa sudah ditutup? Karena Quran menjelaskan. Silahkan lihat surat 33 ayat ke-40. Maka Muhammadun abah dimiridalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Nah, dari sini Bapak Ibu, jadi anak yang dikorbankan itu adalah anak yang tunggal. Kalau anak yang tunggal berarti anak yang lahir duluan. Karena sejarahnya yang namanya Ishak itu anak yang kedua. Kalau anak yang kedua pasti tidak pernah jadi anak tunggal. Nah itu ya, jadi terjadinya tahrif ya. Alasan teman-teman di kalangan kaum Nasoro itu karena Ismail itu tidak sah, ibunya hamba sahaya. Jadi yang dikorbankan itu Ishak karena Ismail tidak sah. Bagaimana tidak sah? Orang dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain bahwa anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Seperti dalam kitab Tawarikh misalnya pasal 1 itu ayat ke-1 ya, pasal 1 itu kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Diterangkan anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Berarti Ismail anak yang sah. Tapi di ayat ini terjadi distorsi. Apa Pak distorsinya? Anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Di ayat ini kan diakui ada nama Ismail loh. Tapi ayat ini terjadi distorsi. Apa distorsinya? Apa distorsinya? Sebutan Ishak lebih dulu. Anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Padahal Ismail lahir dulu.
Jadi yang benar harusnya wa Ismaila wa Ishak. Kenapa Yahudi mengubah Ishak ditaruh paling depan? Supaya seolah-olah Ishak ini anak yang lahir duluan, sehingga cocoklah dengan kata tunggal tadi. Nah, makanya Allah beritahukan dalam surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharifunal kalimah mawdi. Sebagian orang Yahudi itu mengubah firman-firman Allah pada tempatnya. Nah, ini menggeser yang harusnya Ismail dulu baru Ishak. Oleh karena itu, sekali lagi, Ismail sesungguhnya anak yang dikorbankan. Nah, kemudian tadi Ibrahim itu punya istri yang ketiga yang dikenal dengan gundiknya, namanya Keturah. Kalau kata Ahmad Musodek dalam tulisan-tulisannya yang kami baca, bahwa Abraham dari istri yang ketiga dari Keturah ini lahirlah namanya Bani Jawi. Jadi ada turunan Ibrahim itu Bani Jawa, Pak. Menurut siapa? Musodek. Baru-baru ini yang sempat viral, Panji Gumilang mengatakan bahwa Ibrahim punya keturunan di Sumatera Utara, yaitu Medan, dari Keturah. Rupanya dia mengutip ayat di dalam kitab Kejadian pasal 25, ya. Dijelaskan Keturah gundik Abraham punya anak namanya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, Suwa. Nah, di sini ada kata Medan. Jadi Medan itu anak dari Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Menurut siapa? Panji Gumilang. Kenapa Panji Gumilang kok ngambil yang Medan, nggak ngambil yang lain? Karena di sini juga ada Zimran, ada Yoksan, ada Median. Makanya itu akal-akalan dia saja. Karena ada Medan di Indonesia, Medanlah keturunan Ibrahim. Itu kata siapa? Panji bilang. Padahal anaknya Keturah itu ada Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, Suwah. Dari sekian anaknya ini, dari berapa? 5 anaknya itu, Zimran 1, Yoksan 2, Medan 3, Midian 4, Isbak 5, 6 ya, sama Suwah. Kenapa hanya Medan diambil anaknya Nabi Ibrahim katanya di Sumatera Utara? Itu namanya bukan berdasarkan dalil yang benar, tapi karena kebetulan ada di Indonesia, di Sumatera Utara, kota Medan, tapi dibilang Medan keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Apa perlu dipercaya model begini? Karena orang yang nyeleneh nggak perlu percaya, Pak. Nah, sementara Nabi Ismail, dia punya anak 12 itu, ada Nebayot, ada Kedar, Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Kedma. Ini semuanya jadi raja. Yang 12 ini yang paling banyak diberitakan Bapak dan Ibu di dalam kitab Yahudi namanya Kedar. Kedar itulah nama lain daripada suku Quraisy, cikal bakalnya Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ini sudah dijelaskan, diterangkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil tentang ciri-ciri kenabian Muhammad SAW. Oleh karena itu, kenapa Yahudi tidak menerima Ismail? Karena mereka tahu dari Nabi Ismail itu akan lahir Nabi akhir zaman. Maka sekali lagi tentang kurban ini, ya, tentang kurban ini diawali dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang ada, kita bisa membuktikan yang dikorbankan itu bukan Ishak tapi Ismail.
Nah, di kalangan kaum Nasoro, Bapak Ibu, selalu juga balik bertanya kepada kita, bagaimana orang Islam mengatakan korbankan Ismail, wong di Quran di dalam surat As-Saffat itu mulai ayat 100 sampai ayat 111 tidak ada nama Ismail. Ketika Nabi berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Setelah Allah karuniai anak Nabi Ibrahim itu, kan lahir seorang anak. Dia tidak disebutkan memang nama Ismail, tapi di ayat 112-nya dipertegas. Allah memberitahukan kepada Ibrahim bahwa akan punya anak, akan lahirnya seorang anak yang jadi nabi yang bernama Ishak. Jadi ayat 112-nya itu kuncinya, Pak, ya. Jadi ayat 100 sampai 111 walaupun tidak diceritakan itu Ismail, jelas itu Nabi Ismail, karena anaknya cuma satu, nggak perlu diceritakan juga jelas hanya Ismail. Nah, ditutup di 112-nya baru diberitahukan bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak lagi yang jadi nabi yang namanya Ishak. Jadi peristiwa peristiwa tentang menyembelih anaknya itu dalam mimpinya itu terjadi sebelum kelahiran Ishak, ya. Nah, itu cara membantahnya, Pak. Jadi 112-nya itu menjelaskan baru Nabi Ibrahim punya anak lagi yang namanya Ishak yang jadi nabi. Jadi peristiwa tentang kurban ini sebelum kelahiran Ishak. Maka cocok tadi ayat yang ada dalam kitab Taurat yang terjadi distorsi, yang harusnya urutannya Nabi Ismail lahir, ada perintah korban, baru lahir Ishak. Tapi yang terjadi terbalik. Ya, di situ. Jadi lahir Ismail, lahir Ishak, ada perintah korban. Nah, ya, padahal perintah korban itu justru sebelum lahirnya Ishak, ya. Itu akan cocok dari versi Quran. Tapi aneh, Pak, di Indonesia ini ada profesor doktor Ki Haji jadi imam masjid besar mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak. Aneh kalau menurut saya. Padahal di Quran sendiri munculnya Ishak itu setelah peristiwa itu, ya, kelahiran Ishak itu, ya. Nah, itu tentang kurban. Nah, sekarang tentang hitan. Karena hitan itu bagian daripada milah Ibrahim. Di dalam hadis diterangkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5: hitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak dicabut, Pak, ya. Ini dikatakan yang namanya fitrah. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi Ibrahim berhitan dalam usia 80 tahun dengan memakai kampak. Nah, itu ya. Jadi hitan itu syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihitan usia berapa, Bu? 80 tahun pakai kampak. Cuman kalau 80 tahun belum ada. Ini kayaknya yang 80 tahun, ada nggak di sini yang 80 tahun? Nah, ternyata ini bisa ditelusur di dalam kitab Yahudi, kitab Taurat itu, tentang perjanjian Allah kepada Abraham untuk menghitan anak dan keturunannya. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat, haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, haruslah dikerat kulit hatanmu. Kemudian di ayat ke-13-nya, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah
perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ayat ke-14-nya, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi dalam ayat ini, kalau tidak dihitan harus diapain? Harus dilenyapkan. Nah, ini perjanjian Allah kepada Nabi Ibrahim, anak laki-laki itu harus disunat. Nah, kalau tidak disunat, dia dianggap telah melanggar perjanjianku. Karena di dalam agama Yahudi, Pak, hitan itu sebagai tanda orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman alias orang kafir, cirinya dia tidak dihitan. Maka saya mengingatkan kepada ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, tolong anak-anaknya untuk tidak dinikahkan kepada orang yang tidak berhitan. Jadi hitan itu tanda orang beriman. Nah, ternyata para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga menjalankan hitan. Mana dalilnya? Nah, kita lihat di dalam kitab Torah, kitab Kejadian pasal 21 ayat 4, Nabi Ishak juga dihitan. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Ishak dihitan. Kemudian dalam kitab Imamat, ini kitab Imamat juga masuk kitab Taurat, pasal 12 ayat 1 sampai 3, Nabi Musa juga melaksanakan hitan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bersemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat kulit hatannya anak itu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa Nabi Musa juga dihitan. Nabi Yahya juga dihitan, dalilnya dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 59 sampai ayat 60. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata jangan ia di sini. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Yohanes itu di sini maksudnya Yahya. Jadi Nabi Yahya juga dihitan. Kemudian bagaimana Nabi Isa alaihissalam? Apakah Nabi Isa alaihissalam dihitan? Berdasarkan Injil Lukas pasal 21 dijelaskan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus juga dihitan. Kenapa Allah syariatkan hitan? Ternyata hitan itu hikmahnya kebersihan dan kesehatan. Di rumah sakit Amerika sudah diadakan penelitian kenapa banyak wanita-wanita khususnya di kalangan kaum Nasoro banyak kena penyakit kelaminnya. Itu diakibatkan karena suami-suami mereka tidak berhitan. Tapi hampir tidak ditemukan wanita Yahudi dan wanita Muslimah tidak kena penyakit itu. Nah, setelah hasil penelitiannya itu karena suami-suami mereka tidak berhitan. Oleh karena itu, kenapa Allah syariatkan untuk hitan itu untuk kesehatan dan kebersihan? Karena ada kotoran-kotoran yang nempel di kulupnya yang susah dibersihkan. Nah, kalau di dalam Injil Barnabas pada pasal 23 ayat 14 sampai ayat 15, maka dari itu Allah telah memfirmankan kepada Ibrahim dengan kebenaran sunat dan menetapkan perjanjian ini, firman-Nya, manusia yang tidak menyunat tubuhnya akan kuceraikan dia dari kalangan keluargaku untuk selama-lamanya. Itu ada di Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas pasal 22 ayat 2, Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat.
Jadi menurut Injil Barnabas lebih mulia anjing daripada orang yang tak bersunat. Gimana Bapak dan Ibu? Karena Allah juga menerangkan seburuk-buruk makhluk itu adalah orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi secara ringkas ya, dalam ini buku dialog tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan, tentang hitan, kita jelaskan dalam buku dialog ini. Saya kira Bapak perlu baca ya, biar ini hanya ringkasnya saja, tapi nanti bisa dibaca detil ya. Oleh karena itu, dalam kesimpulan pembahasan kita tentang tema kita, benarkah Nabi Ibrahim membawa 3 agama? Yang jelas Nabi Ibrahim hanya mewasiatkan agama Islam. Antara lain dalilnya yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 132, yang kedua di dalam surat Al-Imran ayat 67. Itu diantaranya yang membantah pandangan kalau Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Mungkin ini Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum diakhiri, dipersilahkan. Sekarang itu tekan. Saya sampai sekarang itu kurang paham mengenai perjanjian lama, perjanjian baru itu. Apakah itu termasuk di dalam kitabnya orang Yahudi itu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan Bapak tentang apakah kitab perjanjian lama ya, Tan. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, kita wajib mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan lewat para nabinya ya. Pertama, Allah telah menurunkan diantaranya kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Kemudian Allah juga telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Dan Allah juga telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Itu wajib kita imani, bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan wajib kita mengimani Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan juga wajib kita mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Nah, itu kitab yang diturunkan sebelum Quran. Kemudian setelah itu Allah turunkan kitab Quran. Maka ini yang namanya kitab-kitab yang wajib diimani, termasuk sohifah-sohifah. Tidak boleh umat Islam menolak terhadap kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, karena memang Allah telah menurunkannya. Dalil-dalilnya sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini saya sudah terangkan di buku ini Pak ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kitab Yahudi, ada yang disebut Taurah. Yang disebut Taurah itu masuk di dalam kitab perjanjian lama. Ada 5 kitab. Pertama kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab inilah yang disebut Taurat, yang diimani oleh orang Yahudi. Nah, teman-teman Kristiani juga mengimani Taurat yang 5 kitab ini. Selain kitab Taurat yang 5 disebut kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada juga kitab-kitab yang lainnya ya. Itu sampai jumlahnya ada 39 ya, ditutup sampai kitab Malaiki. Itu yang disebut kitab perjanjian lama. Tetapi ini versinya versi Kristen Protestan yang di mana itu. Karena Katolik nambah lagi yang perjanjian lamanya, ditambah lagi kitabnya. Ada kitab Tobit, Yudit, Makabe 1, Makabe 2, Kebijaksanaan, Sirak dan Baruk.
sehingga jumlahnya yang Katolik lebih banyak. Jadi kalau yang Protestan ada 39 kitab, yang paling lama Katolik ada 46 kitab. Nah, Yahudi mengimanilah kitab Perjanjian Lama ini. Kaum Nasrani mengimani juga kitab yang Perjanjian Lama ini. Oleh karena itu, untuk kaum Nasrani selain ada Perjanjian Lama juga mengimani ada Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama adalah kitab-kitab yang ditulis sebelum Yesus lahir. Sedangkan Perjanjian Baru kitab yang ditulis setelah Yesus lahir. Isinya yang disebut Perjanjian Baru ada 4 Injil. Jadi kaum Nasrani mengimani 4 Injil. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ditambah lagi ada Kisah Rasul dan ada surat-surat kiriman Paulus. Itu yang paling banyak adalah surat-surat kiriman Paulus. Ditutup kitab Wahyu. Nah, baru digabungkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, disebutlah namanya Bible. Bible itu asal kata dari bibliotek, kumpulan kitab-kitab. Nah, di Indonesia Bible itu diterjemahkannya menjadi Alkitab. Itulah yang menjadi kitab sucinya teman-teman kita Kristiani. Tetapi Yahudi tidak menerima kitab Perjanjian Baru. Yahudi hanya mengakui Perjanjian Lamanya. Jadi sesungguhnya teman-teman kita Nasrani itu kitab sucinya yang Perjanjian Lama mengambil kitab sucinya orang Yahudi. Nah, bagaimana terhadap kitab-kitab yang ini bagi kita umat Islam? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau datang kepada kalian kaum ahlul kitab, kata Nabi, jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi juga jangan kalian salahkan seluruhnya. Yang benar katakan benar, yang salah harus diluruskan. Karena datangnya Quran itu membenarkan sekaligus juga membetulkan, mengoreksi, meluruskan apa-apa yang terjadi distorsi. Seperti kisah Nabi Lut berzina dengan anak kandungnya sendiri, oleh Quran tidak dibenarkan, oleh Quran dikoreksi. Seperti menuduh orang Yahudi Nabi Daud berzina, oleh Quran dikoreksi. Menuduh orang Yahudi kepada Nabi Harun membuat patung sapi dari emas. Jadi kalau di kitab Yahudi, Pak, yang membuat patung sapi dari emas itu adalah Nabi Harun. Mungkinkah Nabi Harun menyuruh untuk membuat patung sapi dari emas? Tidak mungkin. Maka dikoreksi oleh Quran, siapa yang membuat patung sapi dari emas? Siapa? Samiri. Nah, itu Quran mengoreksi. Makanya saya buat buku ini untuk menangkal pemurtadan yang sekarang semakin gencar sekali, ya. Seperti Saifuddin Ibrahim yang murtad jadi pendeta itu, katanya tidak mungkin dan tidak ada nabi dari luar Israel, semua nabi dari Bani Israel. Ini kelihatan bodohnya Saifuddin itu. Padahal Israel baru pada Nabi Yakub. Otomatis nabi-nabi sebelum Nabi Yakub semuanya bukan Israel. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, ya, Nabi Isa itu bukan Israel. Nah itu, Pak, ya. Jadi saya ini untuk pembekalan para mubalik-mubalik agar mampu mengkantar terhadap gerakan-gerakan yang menyimpangkan akidah kaum muslimin. Kalau Bapak mau baca buku ini silakan baca, kalau ini juga agar apa kita mampu menangkal daripada upaya-upaya menyimpangkan kaum muslimin, ya. Sehingga kita akan tahu, seperti Musodek mengatakan katanya, anak dari istri Ibrahim yang ketiga Bani Jawi, itu nggak ada dasar itu, ya. Ya, mungkin itu Pak jawabannya, Pak. Jadi itu Perjanjian Lama itu diimani oleh Yahudi maupun oleh Nasrani, begitu, ya. Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi? Kalau tidak ada, ya kita coba, mungkin udah masuk waktu suruh kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam siaran dan gelombang yang sama, ya.
Nanti kita untuk menambah wawasan, silahkan Bapak Ibu boleh membaca 2 buku ini untuk menambah wawasan kita. Yang satu tentang dialog Islam Kristen, tentang siapakah anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan menurut pembuktian ilmiah, dan sekaligus tentang ajaran dari milah Ibrahim termasuk khitan. Dan ini berkaitan dengan bagaimana nubuah Nabi Muhammad SAW yang diterangkan dalam Taurat dan Injil yang bisa kita buktikan, dan bagaimana ajaran-ajaran para nabi yang sesungguhnya. Ini diungkap dalam buku yang berjudul Kristologi sebagai Senjata Dakwah yang Terlupakan. Mari kita akhiri ta'lim kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.